kitab Minhajul Muslim, kitab adab lebih dahulu. Karena qadarullah bukunya kitabnya ketinggalan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita belajar, mari kita luruskan kembali niat kita dalam memperoleh ilmu. Semoga dengan ikhtiar kita duduk bersama-sama dengan sahabat-sahabat solihah, mengundang banyak keberkahan, menarik rezeki, kesehatan, kemudahan dalam segala urusannya. Diperhatikan lagi adabnya, dibuka lagi catatannya. Insya Allah hanya 15 menit. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mohon doa juga, Ustaz sekarang sedang perjalanan pulang. Jadi insya Allah nanti subuh baru nanti malam sampai di tanah air di Bandung insya Allah. Jadi besok insya Allah dengan Ustaz kembali. Materi hari ini adalah adab terhadap anak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Seorang muslim itu mengakui bahwa anak itu mempunyai hak terhadap orang tuanya. Jadi setiap anak ini memiliki hak. Berarti kalau anak memiliki hak, siapa yang harus menunaikan kewajibannya? Orang tua. Karena kesalahpahaman inilah, katanya seringkali orang tua ini banyak menuntut tanda balas jasa ketika anaknya sudah besar. Dan banyak juga orang tuanya yang akhirnya kecewa dan sakit hati karena anaknya tidak sesuai dengan harapannya. Kalau bahasa sekarang mah eksploitasi anak, padahal ini hak anak. Dan sekarang kita akan belajar menurut Islam apa saja hak-hak anak itu. Maka yang pertama, hak anak adalah memilihkan ibu yang baik. Adik, tolong salah paham ya. Jadi harus nyari ibu lagi. Ayah nyari ibu yang baik, enggak maksudnya. Karena ini ada sebuah kisah, Bapak Ibu, ada sebuah kisah ketika percakapan dengan Umar bin Khattab. Seorang ayah itu menarik anaknya datang ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kata ayahnya ini ya, ayah dari seorang pemuda ini, ya Amirul Mukminin, anak saya sudah durhaka. Masa saya minta uang saja dia nggak kasih, anaknya udah besar. Durhaka, melalangkan orang tua, bla 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 dan semuanya. Umar bin Khattab ini kan tidak seperti pemimpin yang lainnya, cerdas dan bijaksana. Kemudian ditanya anaknya, betul seperti itu wahai anakku? Kata anaknya, betul. Anaknya mengakui. Berarti kamu durhaka, tapi dengarkan dulu ya Amirul Mukminin. Ayahku ini tidak mengajarkan kepadaku agama, tidak pernah menyuruhku sholat, dan tidak memilihkan ibu yang baik untukku. Bahkan aku dinamakan juga dengan nama yang buruk. Allahualam, saya lupa lagi apa namanya, tapi kalau tidak salah maknanya buruk, kutu loncat. Ada lagi anaknya namanya Syep-Syep. Kalau bahasa Arab itu Syep-Syep itu dimaksudkan namanya sendal cepit. Ada yang dikasih nama tanpa arti, yaitu berarti kita tidak memberikan hak yang baik kepada anaknya. Maka dari kisah tersebut ditariklah oleh ulama bahwa hak kita terhadap anak adalah, nah kata Umar begini, berarti kamu yang sudah berdosa kepada anakmu karena kamu tidak memilihkan ibu yang baik untuknya, sehingga tidak mendidiknya, kemudian juga tidak memberikan nama yang terbaik.
bibit atau tanah? Dikatakan di Al-Quran bahwa perempuan ini ibarat tanah, ya, untuk bercocok tanam. Kemudian laki-laki ini seperti benih. Yang baik itu tanahnya atau benihnya? Yang harus yang baik itu yang tanahnya atau benihnya? Tanahnya. Kalau benihnya bagus, tanahnya buruk, jadi tidak buruk. Kalau tanahnya bagus tapi benihnya buruk, jadi nggak buruk. Jadi tapi tidak sempurna, ya. Tapi minimal jadi. Minimal meminimalisir. Sedangkan di Al-Quran yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Tapi bagaimana ada contoh di Al-Quran yang bahkan seperti Asiyah mendapatkan Fir'aun. Itu kan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi ngambil contohnya di Al-Quran ini adalah orang-orang terdahulu. Yang berlaku adalah setelah Nabi Muhammad diutus. Di Al-Quran dikatakan di Quran Surat An-Nur yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Jadi kalau pasangan kita sekarang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya kitanya perbaiki diri. Insya Allah nanti ngikutin baik, tapi dengan sabar dan waktu yang lama, nggak ujuk-ujuk, begitu. Sabar. Berarti hak yang pertama memilihkan ibu yang baik, karena sejatinya laki-laki yang memilih dan perempuan yang menerima. Kemudian memberi nama yang baik, jangan yang buruk. Artinya nama virus, no? Corona, ya. Nama buruk lah wala kota. Ayah ini yang dikasih nama corona ya pada ayah iya. Dikasih nama penyakit. Dikasih nama yang terbaik. Dan sebaik-baiknya nama adalah dua, Abdullah, Abdurrahman. Maka tak heran di zaman Rasulullah itu banyak yang namanya Abdullah. Pakai Abdul ya. Jadi jangan Rahman muncul. Jangan nama asma Allah di Al-Quran tanpa memakai nama Abdul. Itu yang salah. Namanya misalnya Wahab, salah. Abdul Wahab. Karena Wahab sendiri adalah nama Allah, itu terlarang. Namanya Robi, coba kumaha. Robi, Tuhanku. Astagfirullah ya. Itu segera diganti namanya. Hati-hati. Kemudian hak anak lagi menyembelihkan akikah atas namanya pada hari ke-7 sejak kelahirannya. 7, 14, 21 itu hak anak. Atau abimada tidak mampu, wallahi ibu, kalau kita niat mampu dan tidak harus jadi besek, terang besek, canggih dong. Mentah juga dikasihkan bisa. Jadi atah udah dikasihkan. Yang penting sudah menyembelih domba atau kambing, dan gak harus jantan. Kan kalau syarat kurban banyak ya, kukunya kudu kumaha ukurannya 1 tahun dan semua. Akikah tidak. Akikah yang betina juga yang baru umur 1,5 tahun. Wallahi itu bisa tuh. Kadang-kadang kita menyepelekan akikah, tapi jangan syukuran marhabana sama nilainya mah 3 juta 4 juta. Kenapa nggak menyembelih aja? Kenapa nggak menyembelih kambingnya saja? Atahna bagikan, sudah beres. Yang tinggi adalah gengsinya. Yang tinggi adalah takut penilaian ke orang lain, tradisinya. Itu anak saya yang keempat tuh, Arumi ini. Kambing lagi nyari di gunung, itu nyarinya dan tidak ada yang mencarkan, beli gitu aja ke gunung. 2,5 juta dulu kan, ada kan 2,5 juta. Coba lamun masak 3 juta 4 juta cari ininya enggak.